Pikiran Diandra kembali berputar dengan ancaman dan juga teror itu. Diandra sedikit khawatir kalau itu benar terjadi, tapi Diandra juga tidak bisa menceritakannya dengan Ustadz Yadi. Kenapa? Tanya Ustadz Yadi tiba-tiba. Diandra merasa gelagapan sendiri saat pertanyaan itu terlontar dari mulut suaminya. Diandra kenapa? Diandra nggak apa-apa Ustadz? Ucap Diandra. Kamu mencoba berbohong dengan saya, kata Ustadz Yadi penuh selidik. Diandra berusaha tersenyum di depan Ustadz Yadi. Enggak kok Ustadz. Ustadz Yadi menggenggam tangan Diandra. Lihat saya Diandra, lihat saya kalau memang kamu tidak berbohong, pinta Ustadz Yadi. Diandra menatap Ustadz Yadi dengan mata berkaca-kaca. Hei, kenapa malah menangis? Saya minta maaf kalau ucapan saya sedikit keras, ucap Ustadz Yadi. Diandra menggelengkan kepalanya. Ustadz Yadi sama sekali tidak bersalah. Ustadz mau janji sama Diandra. Apa? Jangan pernah tinggalin Diandra. Jangan pernah hianati Diandra, ucap Diandra. Ustadz Yadi langsung membawa Diandra dalam pelukannya. Saya berjanji tidak akan pernah melakukan itu. Cuma kamu wanita satu-satunya dalam hidup saya. Bahkan tidak ada tempat sedikit pun untuk wanita lain bagi hidup saya. Ungkap Ustadz Yadi. Cup, Ustadz Yadi mencium kening Diandra bahkan menahannya beberapa detik. Ustadz, panggil Diandra membuat Ustadz Yadi langsung melihat ke wajah Diandra. Iya, kenapa? Mau apa? Ustadz Yadi seakan tahu isi kepala Diandra saat ini. Hari ini kan libur. Kita keluar yuk Ustadz, Diandra pengen banget ke toko hewan, ucap Diandra. Ustadz Yadi menaikkan sebelah alisnya. Tumben sekali Diandra meminta untuk pergi ke tempat itu. Ya sudah, kapan kita pergi ke sana? Sekarang, ucap Diandra penuh antusias. Akhirnya mereka berdua sampai di tempat yang dituju. Ustadz Yadi menggandeng tangan Diandra untuk masuk ke dalam. Awalnya Ustadz Yadi kira Diandra ingin memelihara kucing atau mungkin kelinci. Ternyata semua dugaan itu salah. Gimana Ustadz? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya penjual itu dengan ramah. Nanti ya mas, tunggu istri saya memilih dulu, ucap Ustadz Yadi. Ustadz Diandra udah nemuin apa yang mau Diandra beli, ucap Diandra penuh antusias saat melihat hewan yang menjadi incarannya. Apa? Diandra menunjuk ke arah kandang kecil. Ternyata Diandra datang ke sini hanya karena ingin membeli anak ayam. Diandra memasang puppy eyes, membuat Ustadz Yadi tidak bisa lagi menolaknya. Ya sudah, mau beli berapa? Tanya Ustadz Yadi menyetujui permintaan Diandra. Mendengar itu Diandra langsung tersenyum lebar. Gak banyak kok Ustadz, cuma 10 ekor aja kok. Kebanyakan sayang, nanti ditaruh mana anak ayamnya? Kata Ustadz Yadi takut nanti tidak ada yang mengurusnya. Kan bisa di halaman belakang. Lagian nanti kalau udah besar bisa Diandra potong. Terus Diandra goreng buat Ustadz juga. Apa yang Yadi bilang tadi memang tidak salah. Tapi untuk bisa seperti yang dikatakan Diandra butuh waktu lama. Ustadz Yadi mengalah mungkin apa yang Diandra ingin bentuk dari ngidamnya Diandra. Tapi tunggu dulu deh. Kok warna bulunya kuning semua sih? Gak ada lagi gitu selain warna ini, ujar Diandra, membuat Ustadz Yadi dan penjaga toko hewan kebingungan. Sayang, anak ayam kan memang bulunya warna kuning, tidak ada warna lain lagi, jelas Ustadz Yadi. Ada Ustadz. Diandra lihat sendiri kok, bahkan ada anak ayam yang bulunya merah, ungu, sama pink. Diandra mau yang kayak gitu Ustadz, rengek Diandra. Oh mungkin maksudnya ayam warna-warni yang biasa dijual di depan sekolah. Dulu waktu saya kecil memang ada penjual ayam warna-warni, tapi sekarang sudah jarang Ustadz, ucap pemilik toko yang langsung mengerti apa maksud Diandra. Ustadz Yadi benar-benar heran dengan keinginan Diandra yang cukup aneh. Entah keinginan aneh apalagi yang nanti Diandra mau. Ya sudah kita beli ini. Nanti di rumah kita warnai anak ayamnya sesuai keinginan kamu, putus Ustadz Yadi yang disambut senyuman lebar Diandra. Selesai membayar semua anak ayam itu, Diandra dan juga Ustadz Yadi langsung pergi dari tempat itu. Assalamualaikum, Umi, Abi, ucap Diandra. Waalaikumsalam. Bawa apa kamu nak? Tanya Pak Kiai. Anak ayam Bi, Diandra mau buat anak ayam warna-warni, ucap Yadi. Melihat itu Umi Tusak dia hanya tertawa, baru kali ini putranya mau direpotkan. Bagus Diandra, lanjutkan, buat anak Umi itu repot, ucap Umi yang langsung disambut baik Diandra. Oke Umi,
ucap Diandra sambil menunjuk ibu jarinya. Sementara Ustadz Yadi sibuk dengan anak ayam, Diandra memilih untuk istirahat sebentar, baru setelah itu memasak makanan untuk Ustadz Yadi. Diandra pikir Ustadz Yadi akan kewalahan dengan permintaannya itu. Ternyata Diandra salah, untuk Ustadz Yadi justru terkesan menikmati semua itu. Ustadz, ayo makan dulu, panggil Diandra melihat Ustadz Yadi terlalu asik dengan anak ayam peliharaan Diandra. Iya, nanti aja Diandra, kamu makan duluan aja. Suara Ustadz Yadi sedikit keras. Diandra memilih untuk menemui langsung, dan benar-benar di luar dugaan seperti Ustadz Yadi sudah begitu dekat dengan ayam-ayam itu. Ustadz, ayo makan dulu. Jangan ayam terus dong Ustadz. Iya, sebentar Diandra, saya harus mengurusnya dulu, ucap Ustadz Yadi. Masa gue kalah sama anak ayam sih? Batin Diandra. Diandra memasang wajah kesalnya. Urus aja tuh ayam jelek itu. Ajak tidur di kamar Ustadz sekalian. Sadar saat ini Diandra tengah merajuk, Ustadz Yadi langsung menemui Diandra berusaha membujuk Diandra untuk tidak marah lagi. Ustadz Yadi langsung memeluk Diandra, sementara Diandra masih sedikit kesal karena ayam-ayam itu. Gak usah peluk-peluk Diandra, peluk aja tuh kesayangan baru Ustadz, ucap Diandra yang masih kesal. Maaf, saya lapar, ayo kita makan, ucap Ustadz Yadi. Diandra pergi untuk mengambil makanan yang sudah dibuatnya. Tuh makan. Diandra tidak peduli suaminya itu akan marah melihat kelakuannya saat ini. Yang hanya Diandra pikirkan suaminya itu sudah menjadi lebih sayang dengan ayam-ayam jelek itu. Ustadz Yadi benar-benar merasa bingung dengan perubahan sifat Diandra yang lebih sensitif akhir ini. Marah dengan suami itu gak baik Diandra, ucap Ustadz Yadi. Bodoh amat. Diandra kesel, Diandra marah sama Ustadz. Ustadz terus perhatiin ayam-ayam itu, sedangkan Diandra Ustadz cuekin, ucap Diandra dengan mata berkaca-kaca. Kamu cemburu dengan anak ayam itu? Tanya Ustadz Yadi yang langsung membuat Diandra diam. Mama, tolong, masa ya Diandra cemburu sama anak ayam? Batin Diandra. Siang ini Umi meminta Diandra untuk ikut bersamanya. Katanya sesekali pergi keluar bareng menantu, apalagi sudah mau punya calon cucu. Tentu saja Diandra tidak menolak permintaan dari Umi, apalagi hari ini Diandra libur dari aktivitas belajarnya, hitung-hitung bisa healing sebentar. Kamu sudah izin suami kamu, Diandra? Diandra langsung menggeleng saat Umi bertanya seperti itu. Bukannya tidak mau meminta izin suami, tapi tadi saat Diandra mau pergi, Ustadz Yadi sedang ada urusan dengan Ustadz Randy. Belum Mi, nanti pulangnya Diandra langsung bilang kalau habis keluar sama Umi, ucap Diandra. Untuk pertama kalinya dalam hidup Diandra pergi ke pasar tradisional seperti ini. Maklum, hidup Diandra sebelum masuk pesantren selalu ada ART yang menyiapkannya. Itu pun kalau Diandra ingin berbelanja kebutuhannya selalu ke mall atau supermarket. Umi tahu ini pertama kalinya Diandra ke pasar. Ternyata kualitas gak jauh beda, harganya juga murah, ucap Diandra. Hari ini Diandra mau masak masakan kesukaan Ustadz Yadi, nanti Umi bantu Diandra pilih bahannya, ucap Diandra. Iya anak Umi, ucap Umi itu saat dia. Selesai urusannya dengan Ustadz Randy, Ustadz Yadi langsung kembali ke dalam, tapi saat sampai di dalam Ustadz Yadi tidak melihat keberadaan Diandra di sana. Ting, bunyi notifikasi ponsel Ustadz Yadi berbunyi. Pesan yang ternyata dikirim oleh Diandra. Bidadarinya Yadi. Ustadz, hari ini Diandra izin keluar sama Umi. Mau izin langsung, Ustadznya lagi sibuk. Love you Ustadz. Ustadz Yadi langsung tersenyum lega setelah tahu kemana istrinya itu pergi. Selain itu, Ustadz Yadi juga dibuat geleng kepala saat nama kontak diganti oleh Diandra. Dari yang semula hanya tertulis nama Diandra diganti dengan bidadarinya Yadi. Sambil menunggu Diandra pulang, Ustadz Yadi memilih untuk membersihkan tubuhnya. Suara pintu diketuk dari luar. Ustadz Yadi terdiam sebentar. Apa mungkin itu Diandra? Tapi kenapa cepat sekali sampainya? Ustadz Yadi langsung kembali memakai bajunya saat ini. Sebentar, ucap Ustadz Yadi. Ustadz Yadi langsung membuka pintu dalam, berharap yang datang saat ini benar-benar Diandra. Hai Ustadz, bukannya Diandra melainkan Lestari yang datang saat ini. Ustadz Yadi memasang wajah datarnya saat ini. Mau apa Lestari berada di sini saat Diandra tidak ada di dalam? Mau apa kesini? Siapa yang mengizinkan kamu untuk datang ke sini? Ucap Ustadz Yadi dengan tegas. Lestari menunjukkan senyumannya. Saat menemukan waktu yang pas, apalagi tidak ada Diandra, membuat Lestari semakin menggebu melancarkan rencananya. Sangat terlihat sekali Lestari mencoba untuk menggoda Ustadz Yadi saat ini. Penolakan secara halus ternyata tidak membuat Lestari sadar. Ustadz,
Gak usah galak gitu, saya tahu bagaimana dulu Diandra bisa mendapatkan Ustadz, ucap Lestari. Bahkan dengan sangat lancang,